Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Battle Through the Heaven, yaitu episode 135. Namun dalam video kali ini, Mimin akan membagi episode ini dalam dua bagian. Dan seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler, Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Xiaoyan dan kelompoknya yang baru saja tiba di wilayah binatang langsung bergerak menuju pegunungan tulang untuk mendapatkan buah bayi jiwa, benda penting bagi pemulihan kekuatan Yaolou. Namun, mereka segera menyadari bahwa persaingan di tempat itu lebih sengit dari yang dibayangkan. Faksi-faksi besar, termasuk Paviliun Angin Petir, telah menguasai daerah strategis di sekitar peninggalan dan bahkan mengusir murid-murid Paviliun Bintang Jatuh, menyebabkan salah satu sesepuh mereka terluka parah. Setelah bertemu Penatua Hu yang memberi laporan tentang situasi terkini, Xiaoyan memahami bahwa Paviliun Angin Petir semakin arogan setelah menjalin hubungan dengan suku Ponik Surga. Dengan kehadiran Lei Zunzi, salah satu pemimpin terkuat mereka, dominasi Paviliun Angin Petir semakin kuat. Namun, Xiaoyan tidak gentar. Setelah memberikan obat kepada Penatua Qi yang terluka, ia menegaskan bahwa mereka tidak bisa membiarkan kesewenang-wenangan ini terus berlanjut. Dengan penuh tekad, Xiaoyan mengajak kelompoknya untuk bergerak maju, siap menghadapi tantangan di pegunungan tulang. Kata-katanya membangkitkan semangat murid-murid Paviliun Bintang Jatuh yang sebelumnya tertekan. Mereka sadar bahwa pertempuran besar akan segera terjadi, dan Xiaoyan akan menjadi kunci dalam menghadapi dominasi Paviliun Angin Petir. Kini, mereka tidak hanya berburu harta karun, tetapi juga memperjuangkan kehormatan mereka di tengah pertempuran kekuatan yang semakin memanas. Tujuan utama perjalanan mereka kali ini adalah mendapatkan buah bayi jiwa. Xiaoyan tidak ingin mencari masalah yang bisa memperumit keadaan, tetapi ada situasi tertentu yang tidak bisa dihindari. Hubungan yang semakin erat antara suku Ponik Iblis Langit dan Paviliun Angin Petir membuat yang terakhir menjadi semakin sombong, bahkan mulai menganggap diri mereka sebagai pemimpin dari 4 paviliun. Kali ini, mereka secara paksa merebut lokasi perkemahan yang sebelumnya ditemukan oleh Paviliun Bintang Jatuh. Tindakan ini jelas merupakan penghinaan dan jika diabaikan, maka Paviliun Bintang Jatuh akan menjadi bahan lelucon bagi banyak pihak. Sebagai seorang pemimpin, ada saatnya seseorang harus mengalah, tetapi dalam hal prinsip, kelemahan bukanlah pilihan. Hal ini tidak hanya mempengaruhi reputasi sekte, tetapi juga moral para muridnya. Yaolou, yang kini menjadi kepala Paviliun Bintang Jatuh, telah memberikan kepercayaan kepada Xiaoyan untuk memimpin rombongan dalam perjalanan ini. Bagi Xiaoyan, ini bukan sekedar tugas, melainkan ujian sekaligus tanggung jawab. Jika yang mereka hadapi adalah Aula Jiwa, sebuah entitas kuat yang jauh melampaui kekuatan Paviliun Bintang Jatuh, maka menahan diri mungkin merupakan strategi terbaik. Namun, Paviliun Angin Petir tidak memiliki kualifikasi untuk membuatnya mundur. Saat pertama kali tiba di dataran tengah, ia sudah berani menantang mereka dengan kekuatan yang jauh lebih rendah. Kini, dengan 2 Dozun berada di sisinya, Lei Zunzi bukanlah ancaman yang berarti. Tindakan Xiaoyan mendapatkan dukungan penuh dari para murid Paviliun Bintang Jatuh. Mereka bukanlah orang-orang yang akan membiarkan kehormatan sekte diinjak-injak begitu saja. Selama ini, penghinaan dari Paviliun Angin Petir hanya bisa mereka telan dengan kemarahan yang membara. Namun, kehadiran Xiaoyan membawa semangat baru bagi mereka. Dalam sekejap, ia memperoleh kepercayaan mereka, dan api semangat dalam hati mereka semakin berkobar. Kedua sesepuh awalnya terkejut dengan keputusan Xiaoyan, namun melihat semangat membara dari para murid, bahkan mereka pun tidak bisa mengabaikan rasa bangga yang mulai tumbuh dalam diri mereka. Paviliun Angin Petir telah merendahkan Paviliun Bintang Jatuh di hadapan banyak ahli. Jika mereka tidak menanggapi penghinaan ini, maka kehormatan mereka akan lenyap. Di pusat pegunungan tulang, area terbaik sudah ditempati oleh berbagai faksi besar, termasuk Paviliun Angin Petir.
Tempat itu penuh dengan manusia. Suara ribut dan perdebatan terus menggema di udara. Perkelahian kecil menjadi hal yang lumrah. Di puncak salah satu gunung berdiri tenda-tenda milik paviliun angin petir. Bendera besar dengan 3 huruf perak mengkilap berkibar tertiup angin, menandakan dominasi mereka di wilayah itu. Di tengah-tengah perkemahan berdiri sebuah tenda besar yang dijaga oleh para ahli paviliun angin petir. Dari dalamnya, sesekali terdengar suara tawa yang penuh percaya diri. Seorang pria berjubah perak melangkah keluar dengan aroma anggur yang masih melekat pada dirinya. Ia adalah Fei Tian, kepala paviliun utara paviliun angin petir, yang pernah mengejar Xiaoyan untuk membunuhnya di masa lalu. Fei Tian memberi perintah kepada para pengikutnya untuk menjaga tenda dengan lebih ketat. Namun, perhatiannya tiba-tiba tertuju pada suara dari kejauhan. Seorang ahli paviliun angin petir yang hendak menyelidiki gangguan itu tiba-tiba terpental jauh ke belakang, menabrak beberapa tenda sebelum jatuh tak berdaya. Kejadian ini langsung memicu kemarahan para ahli paviliun angin petir. Dengan teriakan perang, mereka bergegas turun dari gunung berniat menghajar para pengacau. Namun, hanya dalam sekejap, serangan mereka berakhir dengan kekalahan memalukan. Para penjaga paviliun angin petir yang menyerang justru terpental ke belakang dengan luka parah. Fei Tian menyaksikan semuanya dengan wajah yang semakin tegang. Lawan mereka jelas bukan orang biasa. Dari balik kerumunan, sekelompok orang muncul dengan penuh wibawa. Di barisan depan, seorang pemuda melangkah dengan tenang. Matanya penuh percaya diri. Xiaoyan telah tiba. Tatapan Fei Tian langsung berubah suram. Kenangan lama muncul di benaknya, mengingat bagaimana pemuda ini pernah membuatnya kehilangan muka di masa lalu. Amarah membara dalam dirinya. Ia tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Tanpa ragu, Fei Tian menghilang dalam sekejap, berniat menyerang secara langsung. Namun, sebelum ia bisa berbuat banyak, ruang di sekelilingnya tiba-tiba menyatu dan tubuhnya terkunci di dalamnya. Ia terjebak dalam genggaman Xiaoyan. Wajahnya langsung dipenuhi keterkejutan dan ketakutan. Hanya elit Douzun yang mampu mengendalikan ruang dengan cara seperti ini. Dengan satu gerakan jari, Xiaoyan melemparkan Fei Tian kembali ke tenda besar dengan keras. Tubuhnya menghantam bagian dalam tenda, meninggalkan jejak darah di sekitarnya. Para kepala paviliun lainnya hanya bisa menatap pemandangan itu dengan mata terbelalak. Hari ini, kehormatan paviliun bintang jatuh tidak akan diinjak-injak begitu saja. Pegunungan tulang yang dipenuhi oleh orang-orang dari berbagai penjuru menjadi saksi dari kekacauan ini. Mereka yang semula hanya menunggu perkembangan situasi, kini semakin tertarik untuk menyaksikan apa yang akan terjadi. Sejumlah besar sosok bermunculan di langit, menatap ke arah puncak gunung di mana tenda itu telah dihancurkan. Mereka terkejut. Paviliun angin petir adalah faksi yang cukup kuat di dataran tengah, dan tidak ada yang menyangka ada seseorang yang cukup berani untuk menyerang mereka secara terbuka. Xiaoyan berdiri tegak di antara puing-puing tenda, matanya tajam menatap ke dalam. Di sana, Lei Zunzi berdiri dengan wajah yang gelap dan suram. Tangannya mencengkram jubah Fei Tian yang terluka parah. Di sampingnya, dua lelaki tua berjubah binatang hanya mengamati, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Fei Tian terbatuk, darah segar mengalir dari bibirnya. Matanya yang redup menyiratkan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Xiaoyan yang dulu ia kejar seperti tikus pengecut, kini berdiri di hadapannya dengan kekuatan seorang Douzun. Lei Zunzi menatap tajam ke arah Xiaoyan, ekspresinya semakin gelap. Di dalam hatinya, ia tak kalah terkejut dibandingkan Fei Tian. Bertahun-tahun yang lalu, Xiaoyan hanyalah seorang pemuda yang baru saja menembus kelas Douzong, tak lebih dari seekor semut di matanya. Namun kini, dalam kurun waktu singkat, pemuda itu telah mencapai kelas Douzun. Peningkatan kekuatan yang begitu pesat bukanlah sesuatu yang biasa. Suasana di puncak gunung semakin mencekam. Para penonton yang berkerumun menatap dengan penuh minat, menyadari bahwa mereka akan segera menyaksikan pertarungan antara para elit. Lei Zunzi mengepalkan tinjunya, matanya yang menyala penuh kemarahan beradu dengan sorot mata tajam Xiaoyan. Amarahnya semakin membara. Ia merasa direndahkan, dilecehkan di hadapan banyak orang. Namun, sebelum pertarungan benar-benar pecah, seorang lelaki tua berjubah harimau akhirnya melangkah maju.
Dengan suara tenang namun penuh tekanan, ia mencoba meredakan ketegangan, menawarkan jalan damai agar masalah ini tidak berlanjut lebih jauh. Namun, Xiaoyan tetap teguh. Ia tidak menerima penyelesaian yang setengah-setengah. Pavilion Bintang Jatuh telah dihina di hadapan banyak orang, dan ia tidak akan mundur begitu saja. Dengan satu gerakan tangan, ia memberi isyarat para murid-muridnya untuk membuka jalan menuju kaki gunung. Wajah Lei Junzi semakin mengeras, begitu pula lelaki tua berjubah harimau yang mulai kehilangan senyumannya. Ketegangan meningkat, angin berdesir kencang menciptakan suasana yang semakin menegangkan. Dihadapkan pada tekanan yang begitu besar, Xiaoyan tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Dengan langkah mantap, ia melangkah ke depan. Api ungu coklat membara di tubuhnya, meningkatkan suhu udara di sekitarnya. Napasnya stabil, sorot matanya tajam. 3 sosok dari pihak lawan berdiri tegap. Aura mereka yang luar biasa menekan seluruh arena di puncak gunung. Para penonton menahan nafas, menyadari bahwa bentrokan besar tak dapat dihindari. Namun, di hadapan 3 Dozun yang kekuatannya telah mencapai puncaknya, Xiaoyan tidak gentar sedikit pun. Dengan suara yang dalam dan penuh tekanan, ia mengeluarkan perintah terakhirnya. Sebuah ultimatum yang menggema di udara, seakan-akan guntur yang menampar telinga semua orang yang hadir. Pergi dari sini dengan berjalan atau turun dengan tergeletak. Begitu kata-katanya terucap, 3 aura menakutkan dari belakangnya meledak, menebarkan tekanan yang luar biasa. Dalam sekejap, tekanan energi yang sebelumnya menekan mereka seakan lenyap begitu saja. Kilatan petir menyambar di tubuh Lei Junzi, namun ia tanpa sadar melangkah mundur. Begitu pula 2 lelaki tua berjubah binatang yang ekspresinya berubah drastis. Mereka tidak menyangka bahwa Xiaoyan tidak hanya sendirian. Di puncak gunung, di bawah tatapan ratusan pasang mata yang menyaksikan, 4 sosok dengan kekuatan setara Dozun berdiri tegap. Atmosfer mendidih siap meledak kapan saja. Itulah spoiler dari Donghua series Battle Through the Heaven episode 135 bagian 1. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah serta kelebihan atau kekurangan durasi harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.